Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Ibu Salma Taqwa SEMSC dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Nurul Aini dengan NIM 2343021 bersama dua rekan saya, yaitu Irma Rahmawati Siregar dengan NIM 2343016 dan Najmatul Husna dengan NIM 2343019. Pada video ini, kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Perbandingan Kebijakan Akuntansi Aset Keuangan pada PT Indofood Tbk dan Bank Mandiri Tbk berdasarkan PSAK 71. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, poin pertama mengidentifikasikan perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. 1. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang pertama, pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu 1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi. Yang pertama, aset keuangan dimiliki dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Dan yang kedua, persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang mengharuskan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya terdiri dari pembayaran dan pokok bunga. Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga efektif. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang bukan usaha, piutang plasma, dan aset tidak lancar lainnya, yaitu piutang jangka panjang. 2. Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI dengan pendauran keuntungan dan kerugian kumulatif. Aset keuangan yang menghasilkan arus kas kontraktual dan nilai wajar, laba rugi direklasifikasi atau didaur ulang ke laba rugi saat aset dihentikan pengakuannya. 3. Aset keuangan ditetapkan pada nilai melalui OCI tanpa pendauran keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika memenuhi definisi ekuitas tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tanpa pendauran ke laba rugi dan aset keuntungan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Keempat, nilai wajar melalui laba rugi. Keuntungan dan kerugian langsung diakui dalam laba rugi. Selanjutnya, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori 1, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Dan yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Berikut ini pemaparannya. 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ditujukan untuk instrumen keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh perusahaan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kedua, aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan pada tanggal tertentu. Arus kas yang diperoleh semata-mata berasal dari pembayaran pokok dan bunga, atau solely payments of principal and interest atas jumlah pokok terutang. Pada saat pengakuan awal, instrumen utang yang diakur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan keuntungan atau kerugian atas selisih kurs dan kerugian penurunan nilai diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lain dalam laporan posisi keuangan. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu memperoleh arus kas semata dari pembayaran pokok dan bunga atau solely payments of principal and interest dari jumlah pokok terhutang. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif. Baik, yang kedua ada penurunan nilai aset keuangan untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan mengakui penyisian kerugian kredit ekspektasian atau KKE sebagai metode penurunan nilai aset untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. KKE didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. KKE diakui dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, KKE dihitung untuk mengantisipasi kerugian kredit akibat peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan atau KKE 12 bulan. Jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, maka penyisian kerugian dihitung untuk mengantisipasi kerugian kredit sepanjang sisa umur eksposur, tanpa memandang waktu terjadinya gagal bayar atau KKE seumur hidup. Perusahaan menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari. Selanjutnya, untuk PT Bank Mandiri Persero Tbk, terdiri dari 2 metode, itu individual dan kolektif. Metode individual, apabila grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada instrumen secara individual, dan aset keuangan memiliki kriteria. Yang pertama, aset keuangan per debitur memiliki nilai outstanding kumulatif lebih dari 25 miliar rupiah. Yang kedua, kredit segmen corporate, kelembagaan, financial institution, dan komersial, serta SME banking. Yang ketiga, aset keuangan termasuk dalam kategori stage 2 akibat dari restrukturisasi stage 3. Yang kedua, metode kolektif. Apabila aset keuangan memiliki kesamaan dan karakteristik risiko aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasikan tepat waktu. Kriteria aset keuangan yang dievaluasi secara kolektif adalah sebagai berikut. 1. Aset keuangan per debitur merupakan aset keuangan non-performing atau memiliki daya pasti due lebih dari 90 hari dan memiliki nilai kumulatif sebesar kurang atau sama dengan 25 miliar rupiah. Untuk segmen corporate, kelembagaan, financial institution, komersial, dan SME banking. Yang kedua, aset keuangan performing atau memiliki daya past due kurang atau sama dengan 90 hari dan tidak direstrukturisasi untuk segmen corporate, kelembagaan, financial institution, komersial, dan SME banking. Yang ketiga, seluruh kredit segmen mikro banking dan consumer. Baik, poin ketiga, akuntansi untuk derivatif dan lindung nilai. Untuk Indofood Sukses Makmur Tbk. Liabilitas keuangan diklasifikasikan pada pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Seluruh instrumen derivatif, termasuk transaksi valuta asing, untuk tujuan pendanaan dan perdagangan, dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar berdasarkan harga pasar dengan menggunakan kurs definitif Eikon pada tanggal laporan atau metode diskonto arus kas. Tagihan derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasikan dari kontrak derivatif. Liabilitas derivatif disajikan sebesar keuntungan yang belum direalisasikan dari kontrak derivatif. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian berdasarkan tujuan bank atas transaksi, yaitu untuk 1. Lindung nilai atas nilai wajar, 2. Lindung nilai atas arus kas, dan 3. Lindung nilai atas investasi bersih dan pada kegiatan operasi luar negeri, dan keempat, instrumen perdagangan. Tagihan derivatif diklasifikasikan sebagai besar
sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sedangkan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Baik, selanjutnya penghentian pengakuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Aset dihentikan pengakuannya ketika 1. Hak untuk menerima arus kas dari aset kadaluarsa, atau B. Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak berdasarkan pengaturan PESROK. Ketika grup mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari satu aset atau mendatangi perjanjian PESROK, grup mengevaluasi sejauh mana risiko dan manfaat kepemilikan tetap dipertahankan. Jika grup tidak sepenuhnya mengalihkan atau mempertahankan risiko dan manfaat aset atau kehilangan pengendalian atas aset tersebut, maka grup tetap mengakui aset yang telah dialihkan sejauh keterlibatan secara berkelanjutan. Dalam kondisi ini, grup juga mengakui liabilitas terkait aset yang dialihkan dan liabilitas yang timbul diukur berdasarkan hak serta kewajiban yang masih dimiliki. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai yang tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali. Selanjutnya untuk PT Bank Mandiri Persero Tbk. Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas dari aset berakhir atau ketika seluruh risiko dan manfaat kepemilikan telah dialihkan secara substansial. Jika tidak semua risiko dan manfaat dialihkan, maka grup akan mengevaluasi keterlibatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kendali yang masih dimiliki tidak menghalangi penghentian pengakuan aset tersebut. Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai aset lain-lain. Untuk poin B, mengidentifikasi komponen aset keuangan LPK dan rincian dalam CALK dari dua laporan keuangan yang dipilih. Untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Terdiri dari kas dan setara kas atau cash and cash equivalent, piutang, account receivable, piutang plasma, bagian lancar atau plasma receivables current portion, aset tidak lancar lainnya, piutang jangka panjang atau other non-current asset long-term receivables, piutang plasma bagian jangka panjang atau plasma receivable long-term portion, investasi jangka pendek atau short-term investment, dan terakhir investasi jangka panjang atau long-term investment. Selanjutnya untuk PT Bank Mandiri Persero Tbk. Terdiri dari kas dan kas, efek-efek atau marketable security, obligasi pemerintah atau government bonds, tagihan derivatif atau tidak terkait lindung nilai, derivatif receivable non-hedging relate, kredit yang diberikan atau loans, penyertaan saham atau investment in share, giro pada Bank Indonesia atau current account with Bank Indonesia, giro pada bank lain atau current account with other bank, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain atau placement with Bank Indonesia and other bank, tagihan lainnya, transaksi perdagangan, other receivables, trade transaction, tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atau securities purchase under the agreement of to resell, piutang pembiayaan konsumen atau consumer financing receivable, kredit yang diberikan dan piutang atau pembiayaan syariah atau loans and syariah receivable or financing, dan yang terakhir, tagihan ekspektasi atau acceptance receivables. Selanjutnya, mengidentifikasi kebijakan akuntansi aset keuangan terkait dari laporan keuangan yang dipilih. Pertama, untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Terdiri dari 1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value to profit or loss. Kategori ini mencakup investasi jangka pendek dan instrumen derivatif yang digunakan untuk tujuan perdagangan. Pengukuran aset dilakukan berdasarkan nilai wajar dan perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya atau fair value to other comprehensive income. Aset dalam kategori ini terdiri dari investasi ekuitas strategis yang dimiliki dalam jangka panjang. Perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan hanya direklasifikasi ke laba rugi aset yang dilepaskan kecuali untuk instrumen ekuitas dan tidak direklasifikasi.
Ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kategori ini meliputi piutang usaha dan aset keuangan lainnya yang diperoleh dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual dari pembayaran pokok dan bunga. Pengakuan aset dilakukan dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diamortisasi sepanjang umur aset. Yang keempat, penurunan nilai aset keuangan. Dalam menilai penurunan nilai aset keuangan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan model kerugian kredit ekspektasian atau ECL. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor risiko kredit dan estimasi arus kas masa depan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan faktor risiko lainnya. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Najmatul Husna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmatul Husna dengan NIM 230430019. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi aset keuangan terkait dari laporan keuangan PT Bank Mandiri Tbk. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, fair value through profit or loss. Kategori ini mencakup aset keuangan yang dikelola untuk tujuan diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen dalam kategori ini meliputi efek-efek yang diperdagangkan serta instrumen derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai. Perubahan nilai wajar atas aset ini diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, fair value through other comprehensive income. Kategori ini mencakup investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk tujuan perdagangan dan efek-efek pemerintah, yang diklasifikasikan dalam portofolio investasi jangka panjang. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar akan diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan akan direklasifikasi ke laba rugi saat aset dilepas, kecuali untuk investasi ekuitas yang tidak direklasifikasi ke laba rugi. Yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini jika dikelola dengan tujuan mendapatkan arus kas kontraktual dari pembayaran pokok dan bunga, serta memenuhi kriteria solely payments of principal and interest atau SPPI. Contoh aset dalam kategori ini meliputi pinjaman yang diberikan, piutang bank, dan tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Pengukuran aset dilakukan menggunakan metode suku bunga efektif. Yang keempat, yang terakhir, penurunan nilai aset keuangan. PT Bank Mandiri menetapkan model kerugian credit expectation atau expected credit loss atau ECL dalam menilai penurunan nilai aset keuangan. Model ini digunakan untuk mengestimasi kemungkinan kerugian kredit berdasarkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal aset. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan informasi keuangan yang tersedia dan faktor-faktor makroekonomi yang relevan. Poin selanjutnya, membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Keselarasan PT Bank Mandiri Tbk dengan PSAK 71 yang pertama, klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Bank Mandiri mengklasifikasikan aset keuangan menjadi kategori yang sesuai dengan PSAK 71, yaitu diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui laba rugi, atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pengukuran ini telah sesuai dengan model bisnis dan karakteristik arus kas kontraktual sesuai dengan PSAK 71. Yang kedua, penurunan nilai kredit atau impairment. Bank Mandiri telah menerapkan expected credit loss atau ECL dengan mempertimbangkan faktor makroekonomi dalam perhitungan cadangan kerugian kredit. Yang ketiga, akuntansi lindung nilai atau hedge accounting. Bank Mandiri menerapkan akuntansi lindung nilai untuk manajemen risiko suku bunga dan nilai tukar sesuai dengan PSAK 71. Instrumen derivatif seperti swap suku bunga dan forward valuta asing digunakan dalam strategi lindung nilai mereka. Kesimpulannya, Bank Mandiri telah menerapkan PSAK 71 secara konsisten dan sesuai, terutama dalam pengukuran kredit ekspektasian, klasifikasi aset keuangan, dan lindung nilai. Selanjutnya, keselarasan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan PSAK 71. Sebagai perusahaan manufaktur dan distribusi, Indofood lebih berfokus pada instrumen keuangan dan kredit seperti piutang usaha, liabilitas keuangan, dan lindung nilai komoditas serta mata uang. Yang pertama, klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Indofood mengklasifikasikan instrumen keuangannya dengan pendekatan yang sesuai dengan PSAK 71, terutama dalam pengelompokan piutang usaha dan investasi keuangan. Beberapa instrumen seperti investasi dalam surat utang dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, penurunan nilai kredit atau impairment.
Indofood menerapkan model SEL sederhana untuk piutang usaha sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Piutang usaha diukur dengan metode cadangan berdasarkan umur piutang yang lebih relevan untuk bisnis non keuangan seperti Indofood. Yang terakhir, akuntansi lindung nilai. Indofood menggunakan derivatif seperti kontrak hedging komoditas dan lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar. Penerapan ini mencerminkan kesesuaian dengan aturan lindung nilai dalam PSAK 71. Kesimpulannya, Indofood telah menerapkan PSAK 71 dengan baik dan sesuai, terutama dalam hal klasifikasi instrumen keuangan, cadangan piutang usaha berdasarkan ACL, serta lindung nilai komoditas dan mata uang. Kemudian, membandingkan dan menganalisis perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi dua perusahaan yang dipilih. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Persamaan yang pertama yaitu kedua perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dikelola untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menggunakan metode suku bunga efektif dalam pengukuran selanjutnya. Persamaan yang ketiga, keduanya menggunakan kategori nilai wajar melalui laba rugi untuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang ditetapkan sejak awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang keempat, kategori aset keuangan pada nilai wajar melalui FVOCI mengakui keuntungan atau kerugiannya dalam penghasilan komprehensif lain sebelum masa dihentikan pengakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati Siregar dengan NIM 230430116. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Najmatul Husna, yaitu pada poin membandingkan dan menganalisis perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi dua perusahaan yang dipilih, yaitu pada PT Bank Mandiri versus PT Indofood Sukses Makmur. Pada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan terdapat perbedaan, yaitu yang pertama ada subkategori OCI. Pada PT Indofood memiliki dua subkategori tambahan dalam OCI. Yang pertama yaitu nilai wajar melalui OCI dengan pendauran keuntungan dan kerugian kumulatif atau instrumen utang. Yang kedua yaitu nilai wajar melalui OCI tanpa pendauran keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan atau instrumen ekuitas. Sementara pada PT Bank Mandiri hanya memiliki satu kategori OCI tanpa subklasifikasi. Perbedaan yang kedua yaitu ada pendekatan terhadap biaya transaksi. Pada PT Bank Mandiri menyatakan bahwa biaya transaksi langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Perbedaan selanjutnya yaitu ada fokus bisnis. Pada PT Bank Mandiri, sebagai institusi keuangan lebih berorientasi pada pengelolaan aset keuangan untuk investasi dan perdagangan. Sedangkan pada PT Indofood Sukses Makmur, lebih fokus pada operasional dan pengelolaan aset keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha industri makanan dan minuman. Baiklah, selanjutnya ada penurunan nilai aset keuangan. Pada penurunan nilai aset keuangan terdapat persamaan dan perbedaan. Yang pertama yaitu persamaannya ada menerapkan expected credit loss atau ECL. Pada ECL ini, kedua perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian atau KKE sebagai metode penurunan nilai aset keuangan. Persamaan yang kedua yaitu perhitungan. Pada perhitungan ini, penyisihan KKE dihitung berdasarkan perbedaan antara arus kas kontraktual yang diharapkan dan arus kas yang diperkirakan diterima. Kemudian didiskontokan dengan suku bunga efektif. Selanjutnya yaitu perbedaan. Dalam perbedaan ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan pengukuran ECL atau KKE dan pendekatan terhadap gagal bayar. Pada pendekatan pengukuran KKE ini, PT Indofood menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang dagang
dengan langsung mengakui KKE seumur hidup tanpa pelacakan perubahan risiko aset. Sedangkan pada PT Bank Mandiri menerapkan dua metode perhitungan KKE, yaitu metode individual dan metode kolektif. Pada metode individual, untuk aset keuangan dengan nilai outstanding lebih dari 25 miliar atau masuk dalam kategori risiko tinggi. Dalam metode kolektif, untuk aset keuangan dengan karakteristik risiko serupa, termasuk aset yang tidak masuk dalam kategori individual. Selanjutnya yaitu pendekatan terhadap gagal bayar. Menganggap aset keuangan gagal bayar setelah 90 hari keterlambatan atau informasi pendukung yang menunjukkan ketidakmampuan peminjaman untuk membayar. Sedangkan pada PT Bank Mandiri yaitu berdasarkan performing versus non-performing asset. Maksudnya yaitu berdasarkan keterlambatan pembayaran dan nilai aset dengan pendekatan evaluasi yang berbeda antara metode individual dan metode kolektif. Yang selanjutnya yaitu ada akuntansi derivatif dan akuntansi lindung nilai. Pada akuntansi derivatif dan akuntansi lindung nilai terdapat persamaan, yaitu perusahaan menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatan instrumen derivatif berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya yaitu ada perbedaan. Pada perbedaan ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama pendekatan dalam pengakuan awal. Pada PT Indofood mengklasifikasikan liabilitas keuangan ke dalam 3 kategori, yaitu NWLR, utang dan pinjaman, dan instrumen lindung nilai. Sedangkan pada PT Bank Mandiri secara eksplisit mencatat semua instrumen derivatif dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajar. Perbedaan yang kedua yaitu ada tujuan penggunaan derivatif. Pada PT Indofood hanya membutuhkan bahwa derivatif dapat digunakan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Sedangkan pada PT Bank Mandiri terdapat tujuan derivatif yang lebih rinci, yaitu lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas, lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi luar negeri, dan instrumen perdagangan. Selanjutnya yaitu ada penghentian pengakuan aset keuangan. Pada penghentian dan pengakuan aset keuangan ini juga terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun persamaannya yaitu kedua perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan ketika hak kontraktual atau arus kas dari aset berakhir. Selanjutnya ada perbedaan. Pada perbedaan ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama metode evaluasi penghentian pengakuan. Yang kedua yaitu pengakuan aset yang tidak memenuhi syarat penghentian. Pada PT Indofood tetap mengakui aset yang dialihkan dalam laporan posisi keuangan sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Sedangkan pada PT Bank Mandiri mencatat aset yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan dalam kategori aset-aset lain. Adapun kesimpulan yang diambil pada perbandingan kebijakan akuntansi aset keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur dan PT Bank Mandiri berdasarkan PSAK 71, yaitu pada PT Indofood dan PT Bank Mandiri telah menerapkan PSAK 71 dengan baik sesuai karakter bisnis masing-masing. Keduanya mengklasifikasikan aset keuangan ke dalam 3 kategori utama dan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian. Namun, berbeda dalam pendekatan dan kompleksitas instrumennya. Pada PT Indofood lebih sederhana dan fokus pada piutang serta lindung nilai komoditas. Sementara pada PT Bank Mandiri menangani kredit dan derivatif yang lebih kompleks.